Jadi sebagai anak-anak Allah, ketika kita diselamatkan, kita ke ayat 13, kenakanlah Tuhan Yesus menjadi perlengkapan senjata terang. Ketika kita bilang Tuhan Yesus, saya mengenakan engkau sebagai perlengkapan senjata terangku. Ini kitab suci yang katakan. Dan dia tidak akan pernah berubah sampai Yesus datang. Amin. Ketika kita kenakan Yesus, kita lahir baru, ada Yesus di dalam diri kita. Di dalam diri kita akan terjadi pertentangan yang hebat. Ada peperangan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Peperangan yang terjadi di dalam hati, peperangan yang terjadi dalam pikiran, peperangan yang terjadi dalam jiwa dan tubuh. Itu saling berebut apa? Kekuasaan dan adu kekuatan. Nah, sekarang kita hanya membuat keputusan. Jadi kita berdiri begini. Zaman Tuhan, saya kenakan Tuhan Yesus menjadi perlengkapan senjata terang. Ketika kita kenakan Tuhan Yesus menjadi perlengkapan senjata terang, semua yang ada di dalam tubuh Tuhan Yesus itu semua ada dalam diri kita. Paham? Semua tanda-tanda juga yang ada dalam diri Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita. Di situ ada sikap Tuhan Yesus. Di situ ada perilaku Tuhan Yesus. Di situ ada karakter Tuhan Yesus. Tetapi sekarang di diri kita ada terjadi peperangan. Secara roh. Kita bersediakah? Tidak. Tuhan Yesus mau masuk kita punya hati, dia sudah bertakhta, tapi kita bukan lebar-lebar, tidak. Dia mau bertakhta, kita punya pikiran, tapi kita izinkan pikirannya bekerja dalam kita, kan tidak. Kalau kita izinkan Tuhan Yesus punya sikap, dia punya perilaku, dia punya karakter masuk dalam kita punya hidup, Roh Kudus akan mulai kasih ingat kita tentang pengajaran Yesus. Dia akan mulai kasih ingat. Yesus bilang begini, Pak. Yesus bilang begini, kau ingat perempuan ini, kau ingat ini, dia akan mulai ajar. Karena dia akan memuliakan Yesus. Toh? Dan Yesus bilang toh, dia akan mengingat apa saya katakan dan dia akan memuliakan itu. Jadi ingat, kalau kita kenakan Yesus, kita harus bisa perang lawan hati, perang lawan pikiran, perang lawan itu jiwa. Di dalam jiwa itu ada emosi, ada apa semua. Dan kita harus paham dengan benar bahwa dalam saya ini ada sikap Yesus. Yes. Kalau kita lihat Yesus punya sikap, Yesus pernah benci orang? Tidak. Tidak pernah. Yesus mengasihi semua orang. Kenapa orang bilang hukum pertama untuk semua Israel harus disebut setiap saat supaya dihafal? Karena itu dia roh. Kasih itu roh. Kasih itu dari Bapa. Semua bisa berdoa, tapi kasih tidak pernah. Paham? Jadi yang pertama itu kita paham dulu. Saya kenakan Yesus. Sekarang saya jalan sama Yesus. Dia adalah senjata terang saya. Ada pribadi Yesus dalam diri saya. Ada perkataan Yesus dalam pikiran saya. Ada pikiran Yesus dalam saya. Apa yang ada saya punya, Yesus punya. Sehingga hal-hal yang macam dunia itu pelan tapi pasti kita mulai hidupkan diri. Kita sudah mulai nomor 2 kan. Kita sudah seperti Paulus bilang, aku melupakan yang Di belakang. Tuhan akan bentuk kita seperti begitu. Tuhan tidak akan melihat kepintaranmu, kepandaianmu, kecerdasanmu, tidak. Karena dia akan memberikan yang lebih. Fokusnya akan mulai beda. Fokusnya mulai beda. Dia akan melihat ke belakang itu sia-sia. Itu hanya sebagai kenangan yang tidak, tapi saya itu sia-sia. Apa yang saya mau kejar? Tujuan hidup saya apa? Saya bisa memiliki segala-galanya, tapi kalau ujung-ujungnya Yesus bilang, gunakan orang di dunia ini, tetapi dunia tapi binasa toh. Ya.
Ketika pola kita mulai berubah, hati ini mulai berubah, mengejar sesuatu yang ujung-ujungnya tidak enak, ya? Dia mulai mengejar berkat dan berkat. Berkat itu kesetiaan, bonus. Tapi kalau dia fokusnya sama Tuhan, apa saja yang dia kerjakan Tuhan berkati. Amin. Paham? Dia fokusnya sama Tuhan. Dia boleh kuliah, dia boleh apa, tapi dia fokusnya sama Tuhan. Karena Tuhan yang kasih hikmah, Tuhan yang kasih kepintaran, Tuhan yang kasih kecerdasan. Tuhan akan beri solusi ketika dia hadapi sesuatu yang sulit-sulit. Tapi dia fokusnya ke situ. Kenapa Bapak bilang kamu buka Amsal? Baca Amsal. Kan di Amsal itu pengertian, pengetahuan, hikmat ada di situ. Betul kan tidak? Kepandaian ada di situ. Bagaimana kita mencurahkan itu? Fokus kita ke situ. Supaya ini tidak goyang. Tidak goyang. Tuhan bentuk memang tidak seperti itu. Tidak segampang orang bayangkan. Supaya ketika kita fokus ke situ, terang Yesus yang tadi kita kenakan, itu dia menjadi apa? Kelengkapan senjata yang dahsyat. Amin. Itu akan membuat engkau punya sikap, engkau punya perilaku, engkau punya perkataan, punya karakter itu dia berubah. Amin. Tahap demi tahap berubah, tahap demi tahap berubah, tahap demi tahap berubah. Perkataanmu juga mulai berubah. Kemudian engkau mulai jadi perhatian orang. Anak ini dulu begini. Anak ini dia kenapa begini? Dia bisa berubah. Dulu saya kenal dia begini, karena orang selalu akan bicara masa lalu. Betul kan tidak? Dulu. Tapi anak-anak yang mulai berpikir masa lalu. Iya memang kalau cerita ya dulu saya begitu. Tapi sudah sia. Jadi kau harus bicara supaya jangan iblis dia menduduk. Saya masa lalu begitu, tapi Yesus sudah hapus dengan saya jalan bersama Yesus secara. Jadi ketika engkau tahu bahwa Yesus ada dalam diri kita, Roh Kudus akan bawa sini. Roh Kudus itu paling senang, dia akan mengajar semua. Yesus, dia paling senang. Dia akan mengajar engkau mengenal akan Tuhan, karena itu senjata kebenaran. Terangnya Tuhan Yesus itu. Nah, seperti tadi apa? Bapak agak sedikit sedih, Bapak sedikit agak sedih. Bapak bilang, Tuhan, kenapa ini pelajaran yang indah anak-anak lupa? Bapak pernah kasih tahu, kamu belajar kenal Yesus sebanyak mungkin. Siapa itu Yesus? Siapa itu Bapa? Karena yang Bapak senang kenal dia dulu. Kenal. Indahnya tuh kalau kamu sudah berdiri begini. Kamu berdiri begini kan koneknya ke atas. Ada hal baru yang dia mau kasih tahu. Setiap detik, setiap menit, kamu sendiri terlalu sibuk. Tapi kalau kamu paham saya adalah Yesus dalam diri saya jalan dari Yesus. Saya jalan bersama Yesus. Karena saya sudah dia masuk dalam sapu diri. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dia ada bersapu hati. Dia ada bertakhta di saya punya hati. Dia ada bertakhta. Izinkan Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Saya butuh kamu lagi. Bicara jujur saja. Saya berkata, saya butuh perbenaran kata yang baru. Saya butuh perkataan. Perkataan saya itu menyenangkan seperti sarang madu manis bagi hati dan membuat bagi tulang-tulang. Amin ke tidak? Jadi perkataanmu itu ketika ada senjata terang, karena Yesus punya perkataan itu menyenangkan. Walaupun sifatnya teguran. Yang bagi tidak terima marah. Tapi bagi orang lain itu obat. Jadi terang Yesus itu dia akan mulai menerangi kita punya hidup. Ketika terang Yesus semakin menerangi kita punya hidup, orang makin terasukan. Karena apa? Perjuangan kita korban darah dan daging. Kita mulai berdiri di sini, roh jahat mulai bisik. Satu-satu orang. Jatuhkan dia. Jatuhkan imannya. Apa? Gosipin dia. Dia terlaku benar, kasih gosip dia, bikin sampai dia harus punya konsentrasi ke Tuhan tuh hilang. Kasih sibuk dia. FB dari jam pagi sampai mana buka mata langsung buka FB. Kalau tidur tuh, sebenarnya tidur tuh lebih baik kasih HP jauh. Kalau bapak mau tidur baru hentak agak jauh.
Karena itu akan sangat berpengaruh kalau dekat bangun langsung lihat langsung diaman. Betul nggak tidak? Terus Alkitab jangan taruh jauh. Tidak. Kau taruh tempat yang kau bisa lihat. Kalau kamu bisa ke ruang tamu di bawah rumah, kamu boleh bisa bawa ada taruh kitab satu di sana, satu di sana. Dia harus bisa terlihat. Atau kalau dia sudah terlihat berarti ada di bawah tas. Untuk di bawah. Jadi dia harus bisa terlihat. Supaya ketika Roh Kudus mulai mengajar, kau kenakan Yesus toh, dari pelanggan terutama, saya akan ceritakan tentang Yesus. Yesus tuh begini. Seperti berapa hari bilang, ya catat ini, bagaimana Yesus punya hubungan dengan saya. Memang terlalu bikin satu buku tebal dari Bapak, itu bukan seorang penulis. Jadi dia mulai ceritakan bagaimana hubungannya dengan Yesus ketika Yesus jalan di dunia ini sebagai manusia. Mereka bersahabat karib sekali. Jadi dia mulai cerita, kalau kau kenakan Yesus, ada sikap Yesus di situ. Kau ingat itu baik. Ada tanda Yesus di atas kayu salib di tanganmu. Secara roh juga akan melihat ada bekas lubangnya. Karena Yesus masuk secara itu. Ada perilaku Yesus di situ. Kau melihat perilaku Yesus. Kalau dia bicara kebenaran, dia tidak pernah takut. Walaupun orang intimidasi, Yesus pernah takut. Yesus lebih pilih menyingkir. Dia tidak mau apa berargumentasi. Dia tahu Yesus lebih pilih menyingkir. Dia sampaikan kebenaran pun, tapi dia bicara kebenaran problem dia. Dia pilih, dia punya tim khusus ini untuk dibentuk. Yesus yang sama itu ada dalam diri kita. Amin. Ketika kita izinkan dia bekerja, Rohnya Kudus di dalam kita punya perkataan, maka kita punya bicara, kita karena bicara sama orang itu mulai senang. Gimana sih gue suka maki-maki, tapi kenapa sekarang dia punya perkataan tuh enak, terus dia suka senyum. Dulu babi, anjing, apa lagi kata-kata mutiara keluar tuh. Jadi mulai izinkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya rindu sekali perkataanmu. Karena saya mengenakan engkau, perkataan engkau ada saya itu perkataanmu saja. Engkau bikin saya punya lidah ini dengan rohmu yang sudah ubah. Saya punya lidah. Saya punya perbedaan perkataan yang selama ini taruh terbaik itu hapus saya dengan darahmu. Amin. Itu selalu bawa bicara Bapak saya minta darah, saya punya perkataan-perkataan itu Tuhan, hapus saja dengan darah. Soalnya saya minta izin hapus. Jangan ada simpan di dalam folder. Kan kalau simpan apa sesuatu kan komputer, kan punya diri kayak komputer atau kayak komputer. Kalau simpan yang tidak baik, dia tetap carikan yang terbaik, yang tidak baik. Itu akan memotong punya pikiran jadi kacau. Tapi kalau teman-teman, Bapak folder ini nih, hapus sudah dari saya setelah mau lihat lagi, saat mata ditutup sudah. Tapi saya menjauh kejahatan. Maka situ pikiran bisa berubah, bisa hilang. Kalau tidak ya mata masih mau lihat film porno tetap ya. Tapi kalian menghindar dia pas buka laptop, pas keluar ya sudah langsung ganti saja. Tidak usah apa melihat. Kalau mau lihat nanti timbul keinginan. Artinya Yesus yang mau pakai kita punya mata menjadi senjata terangnya, mata Yesus itu jadi hilang. Paham? Ketika orang melihat kita punya mata, dong kamu lihat ketemu sukacita. Dong melihat kemarin, dong lihat saya di mana? Saya lihat Bapak, saya lihat dia, saya lihat saya senang. Karena mata tidak memancarkan. Kalau setiap hari kita izinkan Tuhan Yesus, saya kenakan engkau biar mata saya jadi matamu. Tadi bilang biji mataku. Betul kan tidak? Jadi cara saya melihat, cara saya memandang. Ajar saya pelan. Memang tidak saya tidak secepat itu, tapi kita harus mau. Harus mau izinkan. Karena dia terang. Ketika dia terang, kita punya mata ini, terang Yesus punya mata terang. Nanti di pelepasan tuh
begitu ada dong ini tuh lihat saja begini, ke mata tuh dia tajam sekali. Karena memancarkan terang yang kuat. Tergantung. Mau putih terang, mau gimana tergantung. Jadi langsung bisa apa? Projat langsung mundur. Itu yang dibilang perlengkapan senjata terang. Jadi kalau kita kenakan perlengkapan senjata sebenarnya yang pertama pemahaman itu sangat penting. Pemahaman. Saya kenakan Yesus menjadi perlengkapan senjata terang saya. Ketika Yesus menjadi perlengkapan senjata terang, kalau kita baca ayat ini secara utuh itu ada peringatan. Ada segi benarnya dan tidak benarnya. Coba baca. Kenakanlah Tuhan Yesus Yesus menjadi perlengkapan senjata terang. Itu benar. Yang segi negatifnya tidak benar. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ketika Yesus ada di sini, tubuh ini jangan dirawat untuk memuaskan keinginannya. Kalau kita merawat pakaian, berarti kita jaga dia baik, toh? Kotor kita cuci dia, betul toh? Saya paham. Kita cuci kita punya pakaian bersih. Kita pakai apa? Sabun, toh? Kasih bersih. Sabunnya kita punya darah Yesus, pakai firman, pujian, dikasih bersih. Jadi ketika Yesus ada di sini, izinkan dia menerangi kita punya tubuh. Kita punya bagiannya adalah jangan rawat hal yang salah, hal yang tidak benar. Tidak boleh dirawat. Tidak boleh dirawat berarti tidak boleh kau ingat-ingat lagi. Itu sudah hapus, bersih, masa lalu bersih. Kasih tinggal yang sudah. Jangan lagi mencuri, jangan lagi apa, semua itu kasih tinggal. Karena nanti lama-lama bait tubuh ini jadi bait Allah. Kalau sudah itu semua itu sudah pelan, kau punya ini benar, turun ke jalan, kau duduk santai sini, kau pemahaman benar terang Yesus mengalir ke dia. Amin. Tidak perlu bicara capek-capek. Ada waktunya Tuhan bilang kau bicara, ada waktunya Tuhan bilang diam. Paham? Kalau Tuhan bilang bicara, nanti orang itu dia menangis satu masalah begini itu. Berarti aku bicara. Kalau tidak ya bro, itu dia bilang kehadiran yang membuat dampak. Amin. Karena Yesus terang, dia senjata. Amin. Kau tidak perlu berarti dia senjata sudah kencang. Amin. Hah? Dia senjata. Nanti kalau Tuhan kehendaki nanti satu baru kita bahas sampai perlengkapan senjata semua lengkap. Kita belajar strategi perangnya. Bisa paham ya, bapaknya kasih ini. Jadi ketika dia terang, apa? Ada waktunya Tuhan bilang kau bicara firman. Ada waktunya Tuhan bilang tidak.